Gadis cantik ini diculik selama 44 hari, disiksa dan disuduti rokok, dan diperkosa hampir setiap hari dan tidak pernah diberikan makan. Dirinya hanya dipaksa makan kecoak dan minum air kencingnya sendiri, lalu dibunuh dan dimasukkan ke dalam drum, lalu dicor dan dibeton. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Jumpa lagi dengan saya Joshua. Apa kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi yang terjadi pada seorang siswi SMA yang terjadi di Jepang. Kejadian ini terjadi pada seorang siswi SMA yang bernama Junko Furuta. Kejadian tragis yang dialami oleh siswi SMA ini mungkin yang paling sadis dan keji sedunia karena dilakukan dengan sangat tidak manusiawi. Gadis cantik ini diculik selama 44 hari, disiksa dan disuduti rokok, dan diperkosa hampir setiap hari dan tidak pernah diberikan makan. Dirinya hanya dipaksa makan kecoak dan minum air kencingnya sendiri, lalu dibunuh dan dimasukkan ke dalam drum, lalu dicor dan dibeton. Hingga jasadnya tidak diketahui dan baru ditemukan setahun kemudian. Dan parahnya lagi, orang tuanya yang tahu bahwa anak gadisnya telah diculik tidak berani lapor ke polisi karena tahu bahwa penculiknya memiliki koneksi dengan geng master Jepang Yakuza. Dan inilah kisah selengkapnya dari kasus mengerikan ini. Junko Furuta menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan oleh remaja lelaki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Jadi Yakuza ini adalah geng master Jepang yang sangat terkenal dan sangat ditakuti di kalangan masyarakat. Junko Furuta berasal dari Misato, prefektur Saitama, dan sangat populer di sekolahnya, SMA Yashio Minami. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an, dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Sadis. Awal nelangsa Furuta dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza tertarik pada kecantikannya. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, merokok, atau pakai narkoba seperti yang mereka lakukan. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng itu. Namun suatu hari Miyano membuat pengecualian, ia tertarik pada paras Furuta. Miyano kemudian menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan kalau ia belum mau pacaran. Selama ini semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano, apalagi kalau bukan mereka takut kepada teman-teman Yakuzanya Miyano. Miyano dan teman-teman Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Sehingga penolakan dari Furuta membuat Miyano marah besar karena Miyano merasa direndahkan dan kejadian ini belum pernah dialami oleh Miyano. Pada suatu malam hari pukul 8.30, tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan pada waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan Minato temannya sedang berkeliaran di Masato untuk merampok dan meroda paksa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis cantik itu terjatuh. Minato lalu kabur, sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Furuta pulang. Dan ternyata Furuta ini tak menolak. Namun ternyata Furuta diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Oleh Miyano, Furuta kemudian dibawa ke hotel dan kemudian menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase Adachi. Miyano dan ketiga kawannya ini mempunyai rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Masih sekolah, masih SMA sudah jadi gangster, kelakuan sangat brutal tidak manusiawi, dosa banyak, anak-anak kurang ajar, bikin emosi saja. Para lelaki itu mengatakan kepada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika ia berusaha kabur. Pada tanggal 27 November, orang tua Furuta kemudian menghubungi pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah. Tak lama berselang ada telepon dari Furuta. Ternyata
Untuk menghindari pencarian dari polisi, Miyano kemudian memaksa Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat temannya dan meminta agar polisi menghentikan pencarian terhadap dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak selamanya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan geng Yakuza kenalan Miyano. Dan ternyata Minato juga ini adalah anak yang bersikap kasar terhadap orang tuanya. Di rumah itulah selama kurang lebih 44 hari, Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat lelaki itu, tetapi teman-teman Yakuzanya juga turut diundang untuk turut menyiksa dan memperkosa Furuta. Psikopat semua ini. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diruda paksa lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Gadis paling populer di sekolahnya itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Tubuhnya digantung di atas plafon dan dilakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya juga dihantam barbel. Oleh para lelaki itu, Furuta dibuat kelaparan, tapi ia dipaksa memakan kecoak hidup-hidup dan meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya kemudian dibakar, seperti ditempeli lilin panas, atau dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan juga beberapa tubuhnya dimutilasi, atau ditusuk dengan jarum jahit. Biadab sekali, tidak ada otak memang. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta kemudian dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Didikan siapa ini? Anak sekolah masih SMA sudah begini kacau, brutal. Sudah pasti masuk neraka ini. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta melaporkan insiden itu ke saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi kemudian dua polisi yang bertugas ini mengatakan bahwa tak ada gadis di rumah Minato. Kedua polisi itu ternyata tak memeriksa isi rumah dengan keyakinan bahwa tak ada gadis di rumah Minato. Dan pada akhir kasus ini kedua polisi itu dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai prosedur. Rasakan itu. Pada Desember tahun 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba untuk menelpon pihak kepolisian. Tapi upayanya gagal karena diketahui oleh Miyano. Furuta kemudian langsung dihukum, kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki botol besar, hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Kasihan sekali ini Furuta. Menurut laporan, selama persidangan para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejam, sehingga mereka membakarnya lagi. Tapi kesakitan Furuta dan penyiksaan ini belum berakhir. Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuat dirinya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya segera berakhir. Namun para pelaku menolak dan memaksanya untuk tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya juga hancur. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta mulai berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tak sedap. Para pelaku kemudian kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa meski tidak disekap seperti Furuta. Pada tanggal 4 Januari tahun 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, menendang dan meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, dan membakar dirinya dengan lilin panas. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri, dan memukuli kakinya juga dengan tongkat. Pada titik ini, Furuta kemudian jatuh. Pendarahannya sangat deras, juga nanahnya muncul dari luka bakar yang terinfeksi, tetapi keempat anak lelaki itu menutupi tangan mereka dengan plastik. Penyiksaan belum berakhir. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perutnya, dan sekali lagi membakarnya. Biadab! Anak-anak biadab!
dipenuhi dengan iblis, setan, Lucifer, Dajjal. Kurang ajar, dah tinggi naik. Furuta juga diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di sebuah drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku kemudian ditangkap pada akhir Januari tahun 1989 atas pemerkosaan gadis lain. Pada tanggal 29 Maret, setelah interogasi lebih lanjut, mereka kemudian mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret para pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta ditemukan keesokan harinya pada tanggal 30 Maret tahun 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat karena yang paling ringan adalah hukuman penjara selama 7 tahun, sementara yang terberat 20 tahun. Hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Biar di bawah umur juga tetap hukuman mati. Hukuman seumur hidup juga tidak pantas diberikan. Kelakuan biadab brutal masih diberi keringanan karena di bawah umur. Bagaimana mereka keluar? Lebih sadis lagi. Sorry teman-teman karena saya terbawa emosi. Junko Furuta kemudian dimakamkan pada tanggal 2 April tahun 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. Tidak bisa dibayangkan sakit hati dari orang tua Furuta ini seperti apa. Sedih sekali ya. Baik, demikianlah pembahasan yang dapat saya bahas dari kasus Furuta ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jika teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Serta aktifkan loncengnya juga agar teman-teman semua tidak ketinggalan di video saja selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.